berjuang buah hati, kembali ke channel YouTube saya, Dr. Ina Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktik di Morula IVF Jakarta. Kali ini saya akan mencoba membahas mengenai peluang hamil dengan program bayi tabung. Jadi kita ketahui bahwa program hamil dengan cara bayi tabung atau yang sebenarnya disebut in vitro fertilization, artinya pembuahan di luar tubuh dan kemudian embrio akan dikembalikan ke dalam rahim, itu adalah sebagai cara terakhir atau harapan terakhir untuk bisa memiliki buah hati bagi sebagian pasangan suami istri yang sulit untuk hamil secara alami maupun dengan inseminasi. Tetapi kita ketahui bahwa program bayi tabung, peluang hamilnya itu sangat dipengaruhi oleh usia istri dan juga jumlah sel telur yang bisa kita manfaatkan dalam suatu program bayi tabung. Kita mengetahui bahwa dengan bertambahnya usia istri, maka peluang untuk hamil dengan cara apapun, termasuk dengan cara bayi tabung, secara alami memang akan menurun karena jumlah sel telur yang ada di indung telur tentu akan menurun jumlahnya, lama-lama akan habis, yang disebut dengan menopause. Tapi di samping itu juga kualitasnya akan menurun karena sel telur mengalami proses penuaan sesuai dengan bertambahnya usia istri. Sedangkan jumlah sel telur yang banyak itu juga menentukan keberhasilan kehamilan, karena semakin banyak sel telur yang bisa kita manfaatkan, maksudnya sel telur yang matang tentunya, maka akan semakin banyak embrio yang bisa kita peroleh. Sehingga dengan demikian kemungkinan mendapat embrio yang normal, yang dimaksud normal di sini adalah secara kromosom, karena tujuan bayi tabung memang untuk mendapatkan embrio yang normal yang disebut euploid. Jadi walaupun kita mendapatkan banyak embrio, tetapi tidak semua embrio yang kita dapat itu, walaupun secara morfologi atau secara fisik bagus atau disebut excellent maupun good, tapi belum tentu secara kromosom normal. Hanya embrio dengan kromosom yang normal lah yang bisa menempel di rahim dan berkembang baik di dalam rahim sampai terjadi kehamilan. Jadi dua faktor itu sangat menentukan keberhasilan kehamilan. Kita mengetahui bahwa keberhasilan kehamilan pada usia yang lebih muda dan sel telur yang masih banyak itu bisa mencapai 50%, tetapi dengan bertambahnya usia dan menurunnya telur, maka kemungkinan hamil juga akan semakin menurun. Jadi kita ketahui bahwa sebaik-baiknya suatu program bayi tabung, kemungkinan hamil itu tidaklah 100%, artinya sebagian yang mengikuti bayi tabung akan mengalami kegagalan atau tidak berhasil hamil. Makin bertambah usianya, maksudnya usia istri, dan makin menurun jumlah sel telurnya, maka peluangnya akan semakin kecil, artinya kegagalannya semakin besar. Oleh karena itu, program bayi tabung itu harus dilakukan secara berulang. Jadi jangan cepat berhenti atau menyerah dengan kegagalan mengikuti program bayi tabung yang pertama. Harus dicoba lagi dengan mengulang-ulang program bayi tabung, maka secara kumulatif yang hamil juga akan bertambah banyak. Kita ketahui bahwa secara alami pun pada pasangan suami istri yang masih muda misalnya dan berhubungan secara teratur, tidak ada masalah kesuburan, dengan satu telur yang diproduksi setiap bulan, maka peluang hamilnya relatif sangat kecil, yaitu hanya sekitar 20%. Untuk bisa hamil pada pasangan yang normal, paling tidak diperlukan waktu sekitar 12 bulan sampai 24 bulan.
sebagian besar tentu akan hamil juga. Jadi diperlukan pengulangan berkali-kali atau beberapa bulan sampai 2 tahun pada pasangan yang normal, baru sebagian besar secara kumulatif akan hamil. Nah, bayi tabung pun sebenarnya demikian, hanya peluang hamilnya pada tiap kali mengikuti program tentu lebih besar dari alami, karena sel telur yang diperoleh juga tidak hanya satu, sedangkan alami hanya satu. Jadi, jangan cepat menyerah atau tidak melanjutkan program jika belum berhasil pada program bayi tabung yang pertama. Kalau misalnya program bayi tabung yang pertama menghasilkan banyak embrio yang bagus, tentu ada yang bisa disimpan atau dibekukan, sehingga kalau yang fresh tidak berhasil hamil, tidak perlu mengulangi program bayi tabung dari awal, tapi cukup melakukan transfer atau memasukkan kembali ke dalam rahim sisa embrio yang dibekukan sebelumnya, sehingga dengan demikian juga bisa berulang-ulang melakukan transfer embrio tergantung jumlah sel atau jumlah embrio yang dibekukan. Jadi pada dasarnya bayi tabung pun memiliki atau mengharuskan dilakukan pengulangan untuk secara kumulatif memperbesar atau memperbanyak pasangan suami istri yang hamil. Kalau kita lihat secara statistik, rata-rata setelah 4 kali mengulang bayi tabung, maka 75% pasangan suami istri juga akan hamil. Artinya cukup banyak pasangan suami istri yang secara kumulatif akan hamil dengan melakukan pengulangan program bayi tabung atau transfer embrio yang dibekukan sebelumnya. Jadi untuk pasangan suami istri harus terus semangat, terus berupaya. Kalau belum berhasil dalam program pertama, terus melanjutkan dengan program selanjutnya atau transfer embrio selanjutnya jika ada, supaya peluang hamilnya akan semakin besar. Jadi jangan drop out atau berhenti di tengah jalan, sehingga tentu peluang hamil tidak ada. Mudah-mudahan apa yang saya ceritakan ini bisa menambah motivasi bagi pasangan suami istri yang belum berhasil hamil dalam program bayi tabung untuk terus berupaya melanjutkan atau mengulangi program bayi tabung lagi, supaya secara kumulatif tentu angka kehamilan atau makin banyak pasangan suami istri yang bisa hamil. Dalam praktek saya banyak didatangi oleh pasangan suami istri yang sudah berkali-kali belum berhasil, tapi mereka tidak menyerah dan berusaha terus untuk mengulang program bayi tabung. Jadi ada yang memang memerlukan cuma 1 kali sudah hamil, tapi ada yang memerlukan 2 atau 3 kali, bahkan ada yang 10 kali untuk mengikuti program bayi tabung dan baru berhasil hamil. Jadi harus tetap semangat dan tetap berupaya. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.